Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up, semua sudah tahu lah. Ya, kasih. Oh, siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh. Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Bahwa memang target itu sudah ada. Oh gitu. Karena Target orang. Iya, iya. Oh iya, luar biasa. Ada momen menarik di acara dua arah. Nah, di situ kuasa hukum dari Pak Jokowi, Pak Firman ya, sepertinya keceplosan. Ada yang ditargetkan. Jadi ngelihat acara tersebut ya, sepertinya Bung Firman dan juga Damanik sangat kewalahan ya melawan Bung Kozinudin dan juga Bung Roy Suryo. Seru guys, seru. Nanti kita akan lihat ya bagaimana Bung Kozinudin menghantam hingga akhirnya Bung Firman kayaknya keceplosan mengatakan ditargetkan. Kan ini sangat bahaya sekali kalau misalnya kasus tersebut ada yang ditargetkan. Ditargetkan untuk apa? Untuk bisa masuk jeruji besi. Ngeri sekali. Padahal sampai hari ini ijazah Pak Jokowi itu belum juga keluar loh guys. Belum keluar. Bagaimana mungkin ijazah tersebut belum keluar, belum diuji asli atau palsu tapi sudah mau memenjarakan orang. Wah, ngeri, bahaya. Dan juga ya, lagi-lagi Pak Jokowi mengatakan ada orang besar di belakang ini semua. Ya, kurang lebih seperti ada agenda yang besar dari polemik ijazah tersebut. Kok bisa berpikir sampai segitu ya? Tapi jawaban dari Bung Roy Suryo CS malah justru sangat menendang. Kita lihat videonya. Kepada keluarga daripada orang-orang yang kami laporkan itu, ingatkan bapak kalian, ingatkan suami kalian ya. Biar kalian tidak terpisah dengan bapak-bapak kalian yang menghina Pak Jokowi dan Profesor Paiman. Ingatkan mereka agar bertobat, berobat ya. Jangan kapok-kapok, minta maaf segera sama Pak Jokowi. Karena ini serius, ini masalah serius ya. Bukan masalah main-main, bukan pergi dapat lomba, kalah nggak dapat piala, tapi resikonya penjara. Oke, ada Kapok. Alah, itu omong kosong semuanya. Tidak akan pernah dia tunjukkan ijazah aslinya. Itu hanyalah bullshit, omong kosong. Kita tahu dulu di kasusnya Bambang Tri dan Gus Dur, kasusnya sama, dugaan ijazah palsu. Di dalam persidangan, sampai hari ini, hakim dan jaksa belum pernah melihat ijazah aslinya Jokowi. Dan Jokowi tidak hadir di dalam persidangan itu. Bambang Tri dan Gus Dur dihukum 6 tahun penjara akibat pasal yang digunakan adalah pencemaran nama baik, ujaran kebencian, menghukum orang tanpa alat bukti. Ya. Jadi kalau hari ini dia katakan ingin menunjukkan ijazah aslinya, itu bullshit, omong kosong, tidak akan pernah terjadi. Gue mau bingung itu sama Jokowi beserta kuasa hukumnya dan pro-pro Jokowi yang lain. Ngapa jadi ribet amat ya? Gua nih sebagai orang awam nih, kalau misalkan ada orang yang menuduh ijazah gua palsu, ya gue tunjukin tuh ijazah gua. Lu mau uji kek, lu mau apain kek, mau lu robek-robek kek tuh, lu uji dah tuh kertasnya, apanya, tintanya terserah tuh, lu uji tuh, selesai. Lah ini kan Jokowi lari ke sini, lari ke sono, pembelaan sana, pembelaan sini, perdebatan sana, perdebatan sini, lah kagak kelar-kelar urusan. Emang bingung gue mah kadang-kadang ya sama orang pinter. Orang kalau pinter, kebangetan pinter jadi goblok. Beneran dah. Lah apa susahnya nih, tinggal tunjukin nih ijazah gue yang asli. Lu uji secara hukum, secara forensik, enggak lu uji. Tapi kalau sampai benar ini ijazah gue asli, lu semua gue pidanakan. Kan selesai urusan. Nggak perlu berbelit-belit lah, begini, begitu, begono, begini. Ini kan PA semuanya. Ini lagi Bareskrim nih. Lebih PA lagi nih. Iya, menyatakan bahwasannya ijazah Jokowi asli. Padahal ijazah aslinya kagak pernah ditunjukin, fotokopian doang itu. Menyatakan bahwasannya ijazah Jokowi asli. Lah ini PA lagi aja ini, Bareskrim Polri ini. Hei institusi Polri, kalian itu udah tercemar di mata masyarakat. Kalian itu udah hancur, udah bobrok di mata masyarakat. Masyarakat banyak yang gak percaya sama institusi Polri satu ini. Harusnya kalian perbaikin. Harusnya kamu bikin wangi. Bukan semakin dihancurin kayak gini. Ini PA lagi aja ini. Sinting lo semua. Jadi jangan heran kalau suatu saat Jokowi diinjak-injak oleh rakyat.
yang diciptakan sendiri oleh Pak Jokowi. Ini adalah political engineering dari seorang Jokowi ketika Jokowi gagal mengalahkan dirinya sendiri. Sehingga apa? Dia ingin selalu mengalahkan orang lain. Nah, ini yang kemudian harus menjadi pandangan dari kita, bahwa apa yang dilakukan Jokowi ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam sejarah peradaban manusia. Tapi sebenarnya Pak Jokowi juga harus belajar dari sejarah itu, bahwa orang-orang yang seperti Pak Jokowi ini akan terjadi matinya, mundurnya, tumbangnya, tersungkurnya, itu akan tersungkur dalam kehinaan dan betul-betul tidak akan dihargai. Saya ingat kata-katanya Abul A'la Al-Ma'arri dalam salah satu bukunya, dalam syairnya. Ketika seorang pemimpin itu culas dan menipu rakyatnya dengan kata-kata yang penuh sukacita, dia akan mati diinjak oleh kaki rakyatnya sendiri yang sedang menari dan berdansa. Itu tulisan Abul A'la Al-Ma'arri. Jadi jangan heran kalau suatu saat Jokowi diinjak-injak oleh rakyat. Terima kasih. Mas Roy, emang benar di belakang Mas Roy, saya mau lihat dulu nih, emang benar ada dalangnya ya? Di balik. Mana di belakang? Tuh. Kalau di belakang saya nggak ada, tapi justru ada di depan saya. Di depan saya tuh ada orang yang merasa dia tuh berkuasa dan sampai sekarang rasanya masih berkuasa. Nah, ini boleh berdiri coba, apa itu, Bang Roy? Ini ada orang yang merasa masih menjadi raja Jawa. Maksudnya? Ya dia minta anunya harus diproses, terus dia menduga ada sesuatu di belakang. Itu pikiran, padahal harusnya kalau waras seseorang tuh katanya sudah menjadi warga negara. Warga negara ya sudah periksa di Polda Metro Jaya, nggak minta istimewa diperiksa di Solo. Oke, ya, tapi pertanyaan saya ini sampai pakai kaos Raja Jawa, berarti sayang dong sama Raja Jawanya nih sampai dipakai. Justru saya pakai karena ini Raja Jawa palsu. Waduh. Palsu dong dia. Kurang bentuk-bentuk kayak gini. Kenapa Bang? Kurang tulisan palsunya. Ya, ini jelas menjadi tengkorak dia nanti. Ya. Tunggu aja. Oke. Jadi jangan ngaku-ngaku Raja Jawa. Kalau memang bukan Raja Jawa, jangan ngaku-ngaku punya ijazah, bener. Kalau memang nggak punya ijazah. Jokowi sedikit agak mulai terganggu. Dan itu benar berarti artinya ada dalang yang sengaja memainkan. Saya sulit menjelaskan siapa dalang, tapi yang menjadi pertanyaan saya bukan siapa dalang. Yang menjadi pertanyaan, apa kesulitan Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah itu ke publik? Apakah jangan-jangan dalangnya justru Pak Jokowi juga? Bang Freddy. Bang Freddy. Ya, jadi Bang, orang udah nuduh-nuduh nih. Ijazahmu palsu, disebarkan kemana-mana ke seluruh dunia ini. Tiba-tiba dia datang nih. Kalau kau nggak mau dibilang palsu, tunjukkan lu ijazahmu lah. Kalau kau bener, enak banget Bang. Itu hukum pejabat negara memang begitu mesti. Pejabat negara mana Bang? Abang salah. Jadi pejabat negara yang dituduh harta kekayaannya tidak legal, mestinya ya. Nah itu mestinya, belum ada undang-undangnya itu. Ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Kesulitannya adalah karena Anda mendekatinya dari proses. Ini aku tanggapin ini, nggak bener nih. Mas Roy tahu nggak apa itu undang-undang keterbukaan informasi? Saya tahu, saya ikut membuatnya. Coba jelasin apa itu. Jelas itu orang harus membuka kalau dia seorang pejabat negara. Iya. Jadi undang-undang kamu nggak pernah baca. Dengar dulu, undang-undang. Saya ikut menyusun Mas. Undang-undang itu hanya klaim. Undang-undang keterbukaan informasi itu adalah untuk pelayanan publik. Loh ya Jokowi itu pejabat publik atau tidak? Kalau kamu nggak undang-undangnya aja ngomong. Apa itu pelayanan publik? Susah ini. Itu yang dilakukan oleh badan-badan publik. Aduh, kocak banget ya di sini Freddy Damanik bener-bener ngotot abis, salah pula lagi. Padahal udah sering banget dijelaskan sama Bung Roy Suryo bahwasanya memang ada undang-undang keterbukaan data pribadi dan itu sudah sering kali dijelaskan oleh Bung Roy Suryo, bahkan beliau sendiri yang membuatnya gitu loh. Aduh, kemana aja ini Bung Freddy Damanik ini. Kita lanjut guys. Kalau di Bareskrim penyelidikan dihentikan, kita ngirim gelar perkara khusus dan ditindaklanjuti. Kalau di Polda penyelidikan dinaikkan ke penyidikan, gelar perkara kami tidak dilibatkan, kita juga minta ada gelar perkara khusus. Artinya kalau kita mau fair, yang di Polda juga gelar perkara khusus dulu. Nah ini kesannya kejar target, kejar tayang, tahapannya diloncat-loncati seolah-olah nanti di Bareskrim juga akhirnya akan dihentikan hasil dari Biro Wasidik. Di sini jalan terus. Yang penting ada tersangkanya. Emang benar kejar target? Emang benar kejar target ini? Ya saya melihat bahwa memang target itu sudah ada. Oh gitu. Karena luar biasa. Padahal sebelumnya dikatakan Jokowi tidak niat untuk menjarakan, hanya ingin memperbaiki harga dirinya. Mungkin karena udah naik ke penyidikan. Ya, mungkin. Kan harus ada. Jadi kalau ada mens rea berarti. Loh, saya kan menyampaikan. Loh, saya harus mengatakan fakta dalam SPDP ada memang peristiwa pidana, berarti ada yang melakukan
pidana. Dan harus ada yang ditetapkan. Bukan harus ditetapkan. Pasti ada. Orang itu sudah melakukan pelanggaran. Orang itunya siapa? Ya, siapa nanti ditentukan. Kan tadi aku jawab. Justru di penyelidikan yang di tingkatan penyidikan ini ada gelar perkara yang semestinya yang berapa dilibatkan. Ini nggak dilibatkan. Itu yang membuat kusut lagi. Di Barreskrim sudah kusut. Di Polda sudah kusut. Itu sudah pasti dari 12 orang itu, apakah semua? Nah, ini melanggar asas praduga tak bersalah. Bukan John kalau kata orang Jawa. Jadi tanggal 26 Maret itu lucunya, di situ pun saya tidak ada, belum terlibat sama sekali, tiba-tiba di dalam SPDP itu maju lagi 12 Januari. Lah itu lebih konyol lagi, 12 Januari itu lebih gak ada apa-apa. Jadi yang tanggal 26 itu jangan sudah. Itu salah-salah Didikin. Iya. Justru itu mengkonfirmasi apapun kayak lapor Jokowi jadi kasus itu barang. Iya. Itu persis tadi seperti disebut oleh Bung Firman. Ada target. Karena ada peristiwa. Jahat sekali orang yang katanya sudah jadi orang kaya itu. Kan Jokowi tidak ingin memenjarakan rakyatnya, tak hanya ingin memperbaiki harga dirinya. Begitu disebut ada target, memang besar. Saya harus lurusin dulu. Bapak mengadu. Ya, karena pengaduan. Ada target. Jangan ditulis nih. Bentar Karena ini ya, disaksikan Bapak. ya. Bapak mengadu. Dalam proses lidik ditemukan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Dugaan. Tidak pernah dia menuding. Kemudian naik menjadi penyidikan. Ada peristiwa pidana yang dilanggar. Tapi belum ada. Artinya target proses itu sekarang sedang mencari siapa tersangkanya karena ada peristiwanya. Oke. Sehingga Berarti artinya harus ada ditetapkan sebagai tersangka karena ada terbukti. Kalau target proses dengan target. Tapi katanya bahwa dalam proses itu pasti ada target proses. Pertanyaannya adalah apakah segala sesuatu sekarang ini target prosesnya adalah karena ada peristiwa pidananya. Siapa melakukan hal itu? Ini kan pasti ada tersangkanya, Bang. Nggak selalu ada mengkonfirmasi, nggak selalu penyidikan ada tersangka. Ketika dikatakan pasti ada tersangka, ini melanggar asas praduga tak bersalah. Debatnya dari awal sebetulnya. Enggak, sekarang pertanyaannya. Apa kesulitan pihak Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah asli? Itulah. Memperlihatkan ijazah enggan. Sekarang diminta gelar perkara khusus juga enggan. Belum. Iya, sejauh ini kan. Tapi tiba-tiba sesegera supaya ini jangan molor-molor. Harus kita tahu prinsip penegakan hukum itu adalah meminimalisasi hukuman. Kan itu kira-kira. Ini orang-orang ini tersangka, potensial jadi tersangka. Yang dilakukan oleh kita mencari jalan sebisa mungkin agar mereka jangan tersangka. Karena tidak, itulah menurut saya filosofi hukum. Enggak, karena mereka filosofi dalam rangka itu, penyidikan dalam rangka sendiri. Betul. Filosofi hukum adalah sebisa mungkin. Sanksi itu kan ultimum remedium. Filosofi penyidikan adalah mencari tersangkanya, Bang. Orang. Filosofi penyidikan itu mencari tersangka, Bang. Bukan tersangka sejak dari awal. Mestinya itu sudah dilakukan dengan mencari ya. menemukan. Beda. Ini satu kubu aja udah salah ya. Kalau mencari masih belum tentu ditemukan. Nah ini menemukan. Betul. Utama dalam proses penyidikan itu tidak boleh mencari-cari. Tidak boleh mengada-ada. Harus apa adanya. Tidak boleh ada apa-apanya. Dan itu artinya belum tentu ada tersangka kalau ada penyidikan seperti artinya kalau memang tidak ditemukan ya bisa saja tidak tersangka. Bisa jadi katanya Bang. Jadi tidak boleh dikondisikan. Iya, makanya. Untuk pembuktian kepentingannya. Ya, perlu. Bahwa alat bukti, barang bukti adalah kepentingan pembuktian proses hukum. Jadi tidak harus ditujukan kepada publik, tapi kepentingan pembuktian. Tapi yang penting adalah jangan karena kebencian kita menjadi tidak adil kepada siapapun. Mantap closing statementnya. Nah teman-teman semua, kita bisa melihat ya bagaimana pertengkaran di bawah gitu. Sementara yang punya ijazah sampai hari ini pun nggak mau ngeluarin ijazah tersebut gitu. Padahal udah berbulan-bulan ya orang berantem gara-gara ijazah. Bahkan sampai ada yang akan dimasukkan penjara. Tadi kita dengarkan, ditargetkan. Ngeri toh? Sekian dari gue Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.